Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Di sini saya menceritakan alur film Jungle. Jungle merupakan film drama bertahan hidup biografi Australia tahun 2017, berdasarkan kisah nyata perjalanan petualang Israel Yossi Ginsberg tahun 1981 ke hutan hujan Amazon. Disutradarai oleh Greg McLean dan ditulis oleh Justin Monjo, film tersebut dibintangi oleh Daniel Radcliffe sebagai Ginsberg, dengan Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kasim, Joel Jackson, dan Jacek Koman dalam peran pendukung. Film ini mengambil lokasi syuting di Bolivia yang diproduksi oleh Baber Film. Alur cerita film Jungle 1981. Pada awal 1980-an, seorang petualang Israel bernama Yossi Ginsberg melakukan perjalanan ke Bolivia berencana melakukan perjalanan ke jantung hutan hujan Amazon. Di sana, dia bertemu Markus Stam, seorang guru sekolah Swiss, dan temannya Kevin Gale, seorang pejalan kaki Amerika dan fotografer yang rajin. Ketiganya tinggal di La Paz, di asrama komunitas Israel. Suatu hari Yossi keluar di pasar di mana seorang asing bertanya apakah dia orang Amerika. Yossi menjawab, tidak. Selama percakapan, orang asing Austria, Karl Ruprechter, mengklaim keberadaan suku asli di hutan yang harus mereka temui. Karl mengatakan dia mengenal hutan, dan dia berteman dengan suku tersebut. Yossi bersemangat tentang prospek menjelajahi hutan yang belum dipetakan dan bertemu orang-orang yang belum ditemukan seperti Toro Monas, memilih untuk mempercayainya. Dia kembali ke apartemen untuk meyakinkan Markus dan Kevin untuk ikut. Skeptis terhadap orang asing dan ceritanya, mereka menolak. Yossi terus menekan mereka sampai akhirnya mereka setuju. Keesokan harinya, ketiganya bertemu Karl di toko saat dia mengumpulkan perbekalan untuk mendaki. Ketiga pria itu terkejut ketika Karl pergi dengan perbekalan dan memberitahu mereka bahwa mereka akan membayar semuanya. Yossi, Markus, Kevin, dan Karl mendaki hutan selama beberapa hari. Mereka berhasil sampai ke sebuah desa bernama Asriamas di mana tampaknya Karl mengenal penduduk desa tersebut. Mereka menghabiskan hari di desa dan bermalam, lalu kembali ke hutan keesokan paginya. Markus mulai kesulitan berjalan dan menemukan kakinya penuh luka berdarah. Saat ini Kevin dan Yossi sudah lelah dengan keluhan Markus. Yossi, Kevin, dan Karl membahas bagaimana mereka semua harus melanjutkan. Karl ingin meninggalkan ketiganya saat dia pergi dan mendapatkan bantuan, tetapi Kevin dan Yossi tidak setuju dengan rencana itu. Pada titik ini Markus berjalan ke atas, dan Kevin mengusulkan untuk membuat rakit untuk menavigasi ke hilir sehingga mereka semua dapat tetap bersama. Karl kesal pada Kevin karena mengambil kendali atas rakit, mengapungkan rakit ke pantai, dan mengatakan dia akan pergi berburu. Kevin memperhatikan ketakutan Karl terhadap air dan menyimpulkan bahwa Karl tidak bisa berenang. Yossi kemudian pergi mencari Karl, agar dia tidak meninggalkan mereka. Markus dan Karl memutuskan untuk meninggalkan perjalanan dan melakukan pendakian 3 hari kembali ke peradaban di mana mereka kemudian dapat kembali ke La Paz. Sementara itu, Yossi dan Kevin melanjutkan perjalanan ke hilir hingga rakit darurat mereka hancur diterjang jeram. Dia mulai putus asa setelah kehilangan semua arah, bertanya-tanya apakah dia akan selamat dari hutan. Yossi hanyut di tepi sungai, meninggalkan Kevin. Tanpa pisau, peralatan, atau pelatihan bertahan hidup apapun, Yossi harus berimprovisasi tempat berlindung dan mencari makan untuk bertahan hidup. Dia mulai putus asa setelah kehilangan semua arah, bertanya-tanya apakah dia akan selamat dari hutan. Dia sendirian setidaknya selama 2 minggu. Selama itu dia mengalami beberapa halusinasi tentang masa lalunya. Sementara itu, Kevin diselamatkan oleh orang-orang dari kota terdekat yang membawanya ke Rurenabake, 120 mil dari lokasi Yossi, curi playa, di Rurenabake. Kevin meminta bantuan pihak berwenang setempat untuk menemukan Yossi. Mereka gagal menemukan Yossi melalui flyover pesawat, namun Kevin percaya bahwa Yossi masih hidup. Kevin meminta bantuan pilot kapal setempat untuk mencari Yossi, akhirnya menemukan temannya yang lemah, dan membawanya ke Rurenabake. Epilog mengungkapkan bahwa Karl berbohong tentang suku-suku tersembunyi, diketahui mengikat para backpacker ke perjalanan berbahaya, dan dicari oleh pihak berwenang. Dia dan Markus tidak pernah kembali ke La Paz dan tidak pernah terlihat lagi. Film ini didedikasikan untuk mengenang Markus. Oke, sekian sekilas alur cerita Jungle. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.